Shalom saudara, bagaimana kabarnya? Saya berharap keadaan saudara sekalian dalam keadaan sehat dan senantiasa dilindungi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Pada bulan ini kita masuk pada pembahasan tentang Gospel Center Leadership dan kita percaya bahwa kepemimpinan kita itu harus didorong, digerakkan dan didasarkan oleh Injil Yesus Kristus. Dan minggu ini kita merenungkan tentang identitas, bagaimana Injil menciptakan pelayan yang memimpin. Di awal dari khotbah ini saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan kepada saudara-saudara sekalian. Apakah Injil itu telah menjadi dasar atau fondasi di dalam kita melakukan segala sesuatu? Kenapa demikian? Karena jika Injil belum menjadi dasar atau fondasi, maka kepemimpinan kita adalah kepemimpinan yang akan condong kepada dua ekstrim, yaitu ekstrim legalisme, yaitu kita akan cenderung berfokus kepada aturan-aturan, kepada hukum-hukum, dan kita melupakan kasih karunia Tuhan. Dan yang kedua adalah kita akan condong kepada apa yang disebut dengan antinomianisme, atau kita akan cenderung berfokus kepada kasih, kasih, dan kasih, dan kita melupakan aturan maupun hukum Tuhan. Nah, mari kita akan membuka teks kita hari ini, yaitu terambil di dalam Roma pasal 1 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17. Roma pasal 1 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17. Bunyi firman Tuhan demikian. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saya sudah pernah menerangkan ayat ini kepada saudara sekalian, bahwa Paulus menjadikan Injil itu sebagai perspektif di dalam kehidupannya. Dalam Paulus melihat segala sesuatu, dalam Paulus menjadikan Injil sebagai perspektif di dalam kehidupannya, dia betul-betul melihat Injil berperan penting sebagai the center di dalam pemikiran dan teologinya. Karena di dalam Injil itu Paulus percaya ada kekuatan Allah yang menyelamatkan, yang juga berarti ada kekuatan Allah yang sanggup memampukan kita untuk memimpin. Nah, jika keselamatan yang merupakan kemustahilan untuk diperoleh itu bisa diperoleh melalui Injil, maka kemampuan untuk memimpin pun tidak terelakkan. Nah, kalau kita melihat pada ayat 16b yang berbunyi demikian, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Injil tidak membeda-bedakan siapa yang diselamatkan. Ketika orang percaya kepada Injil, maka dia pun mengalami kuasa Allah yang membuatnya bisa menjadi anak Allah. Jika keselamatan diberikan untuk siapa saja tanpa memandang suku, maka seharusnya kemampuan kepemimpinan itu diberikan kepada siapa saja tanpa memandang suku jika seseorang percaya kepada Injil. Nah, berapa banyak dari kita tidak menyadari hal ini? Berapa banyak dari kita yang berpikir bahwa untuk bisa memimpin kita harus berusaha keras, kita harus berlatih demikian rupa. Saya sendiri tidak menolak yang namanya usaha. Usaha adalah sesuatu yang penting. Bahkan saya percaya setelah kita mengalami Injil di dalam kehidupan kita, seharusnya kita berusaha dengan keras untuk mengembangkan kemampuan kepemimpinan kita. Tetapi perlu saya garis bawahi bahwa jika semua usaha itu dilakukan tanpa Injil, maka ujungnya adalah kesombongan, ujungnya adalah kemegahan diri sendiri, ujungnya hanya sebuah keletihan yang menyebabkan kita jatuh di dalam dosa. Jadi sangat penting untuk menjadikan Injil sebagai the center di dalam kita melakukan segala sesuatu. Memang saya harus mengakui bahwa ada orang-orang di dalam tubuh Kristus yang dianugerahkan karunia kepemimpinan. Ada orang-orang di dalam gereja Tuhan yang dianugerahkan kemampuan kepemimpinan. Misalnya kalau kita melihat di dalam 1 Korintus 12 ayat 28 yang berbunyi demikian. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang di dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar, selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Mereka yang memiliki karunia untuk memimpin, saya percaya memiliki kemampuan kepemimpinan yang baik, memiliki kemampuan kepemimpinan yang melebihi orang-orang Kristen pada umumnya. Tetapi bukan berarti kita yang tidak dianugerahkan karunia kepemimpinan tidak bisa memimpin. Karena Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa karunia memimpin yang dipercayakan setiap orang itu
sama, saya percaya bahwa Tuhan menganugerahkan karunia kepada setiap orang itu bersifat stewardship, itu bersifat penatalayan. Tuhan memberikan karunia itu sesuai dengan kebutuhan jemaat, sesuai dengan kebutuhan dari tubuh Kristus. Nah, pertanyaannya apakah semuanya itu sama? Untuk apa karunia itu jika semuanya sama? Nah, kalau kita melihat di dalam Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 12, demikian pula dengan kamu, kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh, tetapi lebih daripada itu hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Karunia diperuntukkan untuk membangun jemaat, menolong jemaat untuk bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Kita bisa dianugerahkan semua karunia, tetapi pertanyaannya itu adalah apakah semuanya itu penting? Apakah semuanya itu untuk membangun jemaat? Saya percaya ketika kita melayani sebagai pemimpin untuk melayani jemaat Tuhan, Tuhan memberikan karunia kepemimpinan kepada kita sesuai dengan porsi yang kita butuhkan. Tetapi karunia yang dipercayakan kepada setiap orang itu tidak sama dan terus-menerus akan diasah. Dan pada ayat yang ke-17 berbunyi, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Injil membawa kita kepada iman kepada Tuhan. Injil membuat kita bisa bergantung sepenuhnya kepada Kristus. Dalam kepemimpinan sangat penting untuk senantiasa beriman dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Hal ini membuat kita melihat bahwa yang memimpin kita bukan diri kita yang rusak oleh dosa, tetapi Tuhanlah yang memimpin kita. Tuhan yang menjadi pemimpin dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa terus-menerus bergantung kepadanya. Tuhanlah yang menjadi pemimpin yang mengarahkan hidup kita. Karena kalau seandainya diri kita yang berdosa yang memimpin hidup kita atau yang memimpin jemaat Tuhan, maka kita tidak akan pernah bisa membawa orang kepada Kristus. Tetapi jikalau Kristus yang memimpin kita dan kita membiarkan Kristus memimpin hidup kita, maka kepemimpinan yang kita lakukan kepada diri kita yang berdosa maupun kepada jemaat Tuhan itu adalah kepemimpinan yang dipimpin oleh Roh Kudus, kepemimpinan yang dipimpin oleh Kristus, sehingga keputusan-keputusan yang kita ambil adalah keputusan-keputusan yang sesuai dengan apa yang Alkitab katakan, keputusan-keputusan yang sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi yang menjadi pertanyaan reflektif untuk kita renungkan pada hari ini adalah apakah hari ini Injil itu betul-betul menjadi dorongan, penggerak, dan dasar untuk kita melakukan segala sesuatu. Dan yang berikutnya adalah apakah Injil itu betul-betul telah menjadi dasar dalam kepemimpinan yang kita lakukan. Karena tanpa Injil kita tidak akan pernah bisa memiliki pemimpin yang setia dan murni di hadapan Tuhan. Tanpa Injil tidak akan pernah muncul pemimpin yang setia dan murni di hadapan Tuhan. Dan kiranya renungan ini menolong kita untuk semakin memahami hal ini. Soli Deo Gloria.